speak out because And it's the only religion that acts like the mafia that will kill you if you say the wrong thing, draw the wrong picture, or write the wrong book. So you do. Dalam klip video berkesan dari tahun 2014 itu, Bill Maher merujuk pada hukum penistaan agama Islam yang melarang, seringkali dengan ancaman hukuman mati, segala penghinaan terhadap Islam, terutama pada nabinya Muhammad. Maher tidak sadar bahwa kesamaan antara Islam dan mafia jauh lebih dari sekadar menghukum mereka yang mengatakan, menggambar, atau menulis hal yang salah. Dalam video ini kita akan melihat 10 kesamaan antara mafia dan Islam. 1. Allah dan Muhammad sama dengan bos besar dan wakilnya. Di organisasi mafia, Padrino adalah bos besar yang memiliki kendali mutlak atas bawahannya dan sangat ditakuti karena kekejamannya. Namun, ia biasanya memiliki wakil bos, yakni tangan kanannya, yang melaksanakan perintah dan kehendaknya. Bos besar sendiri umumnya susah ditemui, jarang tampak, dan anggota-anggota mafia harus melalui wakil bos atau rekan berpangkat tinggi lainnya. Sekarang bandingkan ini dengan hubungan antara Allah dan utusannya, yakni Muhammad. Allah adalah bos besar dan Muhammad adalah wakilnya di bumi. Tidak seperti Tuhan umat Kristen yang disebut sebagai Bapa, yang berhubungan langsung dengan umatnya. Lihat Matius 6 ayat 9. Tuhan Islam, yakni Allah, itu tak dapat dijangkau, tak dapat diketahui, tak dapat disentuh. Sama seperti bos mafia. Allah juga tidak dapat ditemui. Perintahnya disampaikan oleh wakil bosnya, yakni Muhammad. Jika Tuhan Kristen mengajak umatnya untuk berperkara, lihat Yesaya 1 ayat 18. Maka Tuhan Allah Islam bersikap sebaliknya dengan berkata, janganlah kamu menanyakan sesuatu yang jika diberitahukan kepadamu, tentu akan menyakitkan hatimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 101. Yang penting percaya saja. 2. Jatah jarahan. Bos besar dan wakil bos selalu dapat jatah jarahan dari harta rampasan yang didapat oleh anggota-anggota mafia. Begitu pula Allah dan utusannya Muhammad. Quran Surah Al-Anfal ayat 41 mengatakan bahwa 1/5 jatah jarahan yang kamu peroleh adalah untuk Allah dan utusannya. Kenapa dia selalu dapat gadis yang tercantik? 3. Pembunuhan. Bos besar, melalui wakilnya, seringkali mengirim anggota mafia untuk membunuh siapapun yang dianggap bos besar sebagai musuh. Demikian pula Allah dan utusannya. Contohnya, penyair Yahudi bernama Ka'ab ibn Ashraf menulis puisi mengkritik Nabi, sehingga Nabi marah dan berkata, siapa yang bersedia membunuh orang yang menyakiti Allah dan utusannya? Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin aku membunuhnya? Ya. Untuk membunuh Ka'ab, aku harus berbohong. Apakah boleh berbohong untuk menyenangkan Allah? Katakan bohong sesukamu. Kau tak berdosa dalam hal ini. Ibnu Maslamah pergi menemui Ka'ab dan pura-pura merendahkan Islam dan Muhammad secara meyakinkan, sehingga Ka'ab percaya. Tak lama kemudian, Ibnu Maslamah datang lagi bersama rekan-rekan Muslim lainnya. Mereka lalu membunuh Ka'ab, memenggal kepalanya, dan menyerahkan kepala itu kepada Nabi Muhammad. 4. Situasi dan kondisi adalah penentu segalanya. Para anggota mafia mematuhi aturan organisasi yang telah ditetapkan, tapi bos besar bisa merubah-ubah perintah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini mengingatkan kita pada seluruh wahyu Al-Quran, di mana ayat selanjutnya bertentangan dengan ayat sebelumnya, tergantung pada keadaan. Hal ini dikenal dalam hukum Islam sebagai al-nasikh wal-mansukh atau doktrin pembatalan ayat. Quran sendiri membicarakan hal ini dalam ayat-ayat berikut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Allah tidak membatalkan suatu ayat apapun, melainkan mengganti dengan yang serupa atau lebih baik. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 39. Allah menerangkan dan membenarkan apa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 101. Allah mengganti satu wahyu dengan yang lain dan Dia lebih tahu. Ketika umat muslim lemah, Allah memberitahu Nabi ayat-ayat ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam beragama. Quran Surah Al-Muzammil ayat 10, 11. Bersabarlah terhadap mereka yang mengingkari kebenaran. Quran Surah Sad ayat 16 sampai 17. Bersabarlah terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surah Taha ayat 130.
Tunjukkan kesabaran terhadap orang-orang kafir. Quran Surah Maryam ayat 83-84. Jangan tergesa-gesa untuk memerangi orang-orang kafir. Tapi begitu umat muslim itu tumbuh cukup kuat, Allah mengeluarkan ayat-ayat baru yang menyerukan jihad habis-habisan sampai Islam berkuasa. Quran Surah Al-Anfal ayat 39. Perangi mereka sampai semua agama menjadi milik Allah. Quran Surah At-Taubah ayat 5. Perangi dan bunuhlah orang-orang kafir di mana saja kamu jumpai mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 29. Perangi orang-orang Kristen dan Yahudi sampai mereka membayar jizyah dengan sukarela dan penuh kerendahan hati. Quran Surah Ali Imran ayat 85. Agama apapun selain Islam tidak dapat diterima. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33. Eksekusi, salibkan, siksa mereka yang menentang Muhammad. Agama dan kitab suci apapun mungkin memiliki kontradiksi, tapi hanya Islam saja yang membuat akal-akalan membenarkan pembatalan ayat dengan mengatakan ayat pengganti merupakan keputusan Allah atau bos besar yang terbaru. Tapi sikap Allah yang suka mengganti firman-Nya sendiri itu persis seperti manusia yang suka mengedit tulisannya sendiri. 5. Setia sampai mati pada organisasi. Kesetiaan adalah hal yang paling penting bagi mafia. Setelah mengikuti ritual sumpah darah yang rumit, anggota mafia harus setia mutlak pada organisasi, dengan ancaman hukuman mati jika berkhianat. Anggota mafia harus selalu siap sedia bagi organisasi mafia, bahkan jika istrimu akan melahirkan, seperti yang dinyatakan dalam salah satu 10 perintah mafia, dan harus membela bos besar dan kehormatannya, bahkan jika sampai mengorbankan nyawa sendiri. Bandingkan ini dengan kekerasan dan pergolakan muslim yang meluas yang terjadi setiap kali Allah atau nabinya dihina, setiap kali kafir menghujat bos besar Allah dan utusannya. Atau dalam kata-kata Bill Maher, because it's the only religion that acts like the mafia that will kill you if you say the wrong thing, draw the wrong picture, or write the wrong book. Doktrin Islam, kesetiaan dan permusuhan atau al-wala wal-bara menyerukan umat Islam untuk saling setia meskipun mereka tidak menyukai satu sama lain. Quran Surah At-Taubah ayat 71 menyatakan bahwa orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan adalah penolong bagi satu sama lain. Juga lihat Surah Al-Anfal ayat 72-75. Dan menurut Muhammad, seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim. Semua milik seorang muslim adalah haram bagi saudaranya seiman, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tepatnya 3 hal yang dihormati oleh para anggota mafia bagi satu sama lain. Inilah sebabnya mengapa muslim di angkatan bersenjata negara kafir, misalnya Amerika Serikat, seringkali memberontak jika dikerahkan untuk berperang di negara-negara muslim, seperti misalnya Mayor Angkatan Darat Amerika Serikat, Nidal Hasan. Pada tahun 2009, ia memilih membunuh 13 tentara Amerika daripada dikirim untuk memerangi muslim di Afghanistan, yang katanya sebagai mimpi terburuknya. Ada beberapa tentara muslim Amerika lainnya yang juga bersikap seperti itu. 6. Hukuman mati bagi pengkhianat. Setelah seorang anggota mafia mengucapkan sumpah setia kepada mafia, termasuk kode omerta tentang sikap tutup mulut dan rahasia, dia tidak boleh meninggalkan organisasi mafia jika tidak mau dianggap sebagai pengkhianat yang bakal dihukum dengan hukuman mati. Setiap anggota mafia, besar atau kecil, diberi wewenang untuk membunuh si pengkhianat. Sekarang bandingkan hal ini dengan Islam. Seorang bayi yang dilahirkan dari ayah muslim secara otomatis menjadi muslim, tidak ada sumpah yang harus diucapkan, apalagi pilihan dalam hal ini. Menurut syariah, jika seorang yang lahir sebagai muslim pada suatu saat dalam hidupnya memilih murtad, maka dia dianggap sebagai pengkhianat yang harus dihukum mati. Setiap muslim, bukan hanya pihak berwenang, berhak membunuh si murtadin. Karena itulah, keluarga muslim yang membunuh anak-anak murtad jarang sekali dituntut di dunia muslim. Nabi Muhammad atau wakil bos besar berkata, barang siapa meninggalkan iman Islamnya, bunuhlah dia. 7. Curiga dan benci pada orang luar.
Selain kesetiaan pada organisasi mafia, anggota mafia sangat dilarang untuk berteman atau bergaul bebas dengan orang luar yang secara alami tidak dapat dipercaya karena mereka bukan bagian dari organisasi, kecuali dalam situasi di mana persahabatan dengan orang luar tersebut dapat membantu memperkuat organisasi mafia. Demikian pula bagian kedua dari doktrin loyalitas dan permusuhan yang telah disebutkan, yaitu permusuhan atau al-bara, menyerukan kepada umat Islam untuk menjaga jarak dan memusuhi semua non-Muslim. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 memperingatkan umat Islam agar tidak mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dan sekutu. Barang siapa di antara kalian yang mengambil mereka sebagai teman dan sekutu, maka dia pasti termasuk golongan mereka. Menurut tafsir Al-Tabari, Quran Surah Al-Maidah ayat 51 berarti bahwa Muslim yang berkoalisi dengan non-Muslim dan membantu mereka melawan umat Muslim, orang tersebut adalah anggota agama dan komunitas kafir, yaitu seorang pengkhianat, seorang murtad, dengan kata lain, seorang musuh. Masih banyak lagi ayat yang serupa. Quran Surah An-Nisa ayat 144 menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?" 8. Penipuan dan penyamaran. Seperti yang telah disebutkan, hubungan dekat dengan individu non-mafia yang menguntungkan mafia, misalnya kerjasama dengan polisi korup, diperbolehkan selama mafia menjaga jarak aman dan menjaga orang luar untuk tidak bisa masuk. Bandingkan ini dengan Quran Al-Imran ayat 28 yang menyatakan, "Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka." Menurut tafsir Quran dari At-Tabari, yang dimaksud dengan menjaga diri adalah jika kalian Muslim berada di bawah kekuasaan non-Muslim dan merasa takut akan keselamatan diri kalian, bersikaplah setia kepada mereka dengan ucapan kalian, meskipun di dalam hati kalian menyimpan kebencian terhadap mereka, tetapi ketahuilah bahwa Allah telah melarang orang-orang beriman untuk bersikap ramah atau menjalin hubungan dekat dengan orang-orang kafir, kecuali jika orang-orang kafir tersebut lebih berkuasa atas Muslim. Jika keadaannya begitu, maka Muslim boleh berpura-pura bersikap ramah pada kafir sambil tetap menjaga iman Islamnya. Setelah menafsirkan Quran Surah Ali Imran 28 bahwa Muslim boleh berpura-pura ramah di hadapan kafir ketika berada di bawah kekuasaan non-Muslim, Ibnu Katsir mengutip perkataan sahabat dekat Muhammad, sebagaimana tercatat dalam hadis Sahih Bukhari, yang mengatakan, "Sesungguhnya kami benar-benar tersenyum di hadapan banyak kaum di masa lalu, sedangkan hati kami para sahabat melaknat mereka, orang-orang musyrik." Ini mengingatkanku pada adegan dari film Casino, di mana seorang anggota mafia membuat dan meludahi sebuah sandwich untuk seorang polisi korup yang bekerja sama dengannya. Perintah membenci non-Muslim tampaknya begitu mendalam dalam Islam, sehingga seorang ulama salafi terkemuka, Dr. Yasser Al-Burhami, menegaskan bahwa meskipun pria Muslim boleh menikahi wanita Kristen dan Yahudi, mereka harus membenci istri kafir mereka di dalam hati, dan menunjukkan sikap itu dengan harapan sang istri akan berpindah agama ke Islam. احتج شيخ على حب أهل الكتاب بجواز الزواج من الكتابيات. كيف يتزوجها وهو يكرهها؟ ايه المانع يعني؟ كل الناس بتحب زوجاتهم. كم من الناس بينهم خلافات وعايشين، ها؟ ومع ذلك فهو قد يحب شكلها، أو يحب تربيتها للأولاد، أو يحب أن عندها مال، ولذلك يكره أن يتزوج الكتابية لأنها ليست ذات دين، وهو مأمور بأن يبغضها على دينها مع بقائه في معاشرتها، وهذا أمر معتاد جدا. أو أقول لك، كل من يغتصب امرأة بيحبها ولا يعاشرها فقط؟ يعاشرها من أجل جسدها فقط ولا يحبها في الحقيقة، ومع ذلك لأنه لو كان كذلك لما آذاها، ومع ذلك فيمكن وجود المعاشرة الجنسية دون حب، فهذا ممكن ومأمور هو كما ذكرنا بأن يبغضها. فتترك النصوص القاطعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تتركه تعمل فيه إيه؟ ماذا تصنع؟ الموالاة أصلها المودة والحب عند كل أهل اللغة، والله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تعمل فيها إيه؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. تعمل فيها إيه؟ ماذا تصنع في هذه النصوص؟
يقول لها انه يبغض دينها بلا شك، لابد ان يبين لها انه يبغضها على دينها ويبغضها من اجل انها كافره، وان كان يحسن عشرتها حتى يكون ذلك سبيلا لاسلامها ويعرض عليها الدين ويدعوها الى الله عز وجل. اهو ده بقى الذي يقطع الدين، يترك الذي لا يعجبه ويمسك بشيء لا يدل في الحقيقه، لان ربنا اجاز نكاحهن فقط ولم يجز محبتهن على اديانهن او رغم كفرهن. فايه المانع؟ كما ذكرنا ليست كل البيوت بنيت على الحب، لو كان الامر كذلك لما استمرت الحياه الزوجيه بين اكثر اهل الارض. نعم. ولا تنكحوا. 9. Aku tawarkan tawaran yang tak dapat ditolak. Meskipun novel yang diadaptasi menjadi film, The Godfather, adalah fiksi, film ini dengan tepat menunjukkan modus operandi mafia. Pertimbangkan misalnya kalimat paling terkenal dalam film tersebut. Bos besar mafia berkata demikian kepada salah satu anak angkatnya, seorang aktor dan penyanyi yang sedang bercita-cita tinggi. Setelah ditolak oleh seorang sutradara studio untuk peran yang sangat diinginkannya, anak angkat itu pun meminta bantuan kepada pamannya. Seiring berjalannya film, menjadi jelas bahwa tawaran yang tidak bisa ditolak itu tidak lain adalah kekerasan dan ancaman pembunuhan. Setelah sutradara menolak tawaran sang bos besar, ia bangun keesokan paginya dan menemukan kepala kuda jantan kesayangannya yang berlumuran darah dan terpenggal di tempat tidurnya. Anak angkat bos besar kemudian mendapatkan peran dalam film tersebut. Ketika bos besar menawarkan orang untuk menerima tawaran yang tak bisa ditolak, hal ini sebenarnya berarti lakukan apa yang aku katakan atau hadapi konsekuensinya, yang sudah jelas termasuk pembunuhan. Sekarang bandingkan hal ini dengan 3 pilihan dalam Islam. Atas perintah Muhammad, setiap kali Muslim menaklukkan suatu wilayah atas nama Islam, penduduk non-Muslim di wilayah itu diberi 3 pilihan. 1. Memeluk Islam, bergabung dengan umat Muslim. 2. Tetap memeluk keyakinan non-Islam tapi bayar jizyah. Atau 3. Berperang hingga mati. Sepanjang sejarah, masuk Islam telah menjadi tawaran yang tak dapat ditolak oleh jutaan non-Muslim. Faktanya, tawaran inilah yang menjadi penyebab perubahan besar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Awalnya di abad ke-7 daerah itu adalah wilayah mayoritas Kristen, tapi setelah jihad Islam daerah itu menjadi dunia Muslim. Dan tawaran ini masih berlaku hingga saat ini. Sebagai contoh, beberapa orang Kristen lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak dapat ikut serta dalam eksodus dari wilayah yang dikuasai negara Islam memilih untuk memeluk Islam daripada mati. Seperti mafia, tawaran Islam kepada non-Muslim yang ditaklukkan Muslim pada dasarnya adalah, bergabunglah dengan keluarga kami, bantu kami dan kami akan membantumu. Jika kau menolak, maka kami akan menyakitimu. 10. Bayar pungli keamanan. Setelah mafia menguasai suatu wilayah, salah satu cara utama mereka mendapatkan uang adalah dengan memungut uang perlindungan dari penduduknya. Meskipun praktik pemerasan ini memiliki beberapa aspek, salah satunya sangat mirip dengan praktik Islam, memaksa penduduk di wilayah mafia untuk membayar uang keamanan secara resmi untuk melindungi mereka dari gangguan luar, padahal uang itu untuk melindungi mereka dari serangan mafia itu sendiri. Ini adalah uang pemerasan, atau piso. Orang yang menolak membayar uang perlindungan mafia, seringkali barang dagangannya dirusak dan secara rutin diancam serta diganggu. Sekarang bandingkan pungli piso dengan konsep jizyah dalam Islam. Kata jizyah muncul dalam Quran Surah At-Taubah, ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar yang diberikan Alkitab kepada mereka, umat Yahudi dan Kristen, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh dalam keadaan tunduk. Di hadis Muslim, Rasulullah, dalam analogi kita adalah wakil bos, sering menyuruh umat Islam untuk meminta jizyah dari non-Muslim. Jika mereka menolak untuk menerima Islam, mintalah jizyah dari mereka. Jika mereka setuju untuk membayarnya, terimalah dari mereka dan tahanlah tanganmu. Jika mereka menolak untuk membayar jizyah, mintalah pertolongan Allah dan perangilah mereka. Sebagai penutup, sama seperti mafia memungut uang perlindungan, yang katanya adalah uang yang membeli perlindungan mafia terhadap orang luar. Padahal, pada kenyataannya, uang tersebut sebagian besar berfungsi untuk melindungi klien dari mafia itu sendiri. Demikian pula para pembela Islam menggambarkan pengumpulan jizyah sebagai uang untuk membayar Muslim agar bisa melindungi non-Muslim terhadap serangan orang luar, padahal pada kenyataannya, uang jizyah tersebut adalah bayaran agar pihak non-Muslim tidak diserang pihak Muslim itu sendiri.
Begitulah, 10 kesamaan antara Islam dan mafia. Tapi apa yang membuat mereka begitu mirip sejak awal? Salah satu petunjuknya terdapat pada fakta bahwa kata mafia itu sendiri, yang berarti kebencian terhadap hukum, keberanian, berasal dari kata Arab, mahya, yang dalam terjemahannya berarti pamer, sombong, keberanian yang berlebihan, dan sikap angkuh. Etimologi ini mengingatkan kita bahwa Sisilia, tempat kelahiran mafia, berada di bawah kekuasaan Arab Islam selama lebih dari 200 tahun. Selain etimologi yang dipinjam, apakah beberapa modus operandi mafia juga dipinjam dari Islam? Terisolasi di pulau mereka, apakah penduduk asli Sisilia telah mengadopsi teknik kontrol sosial dan eksploitasi yang mereka alami dan pelajari dari penguasa mereka sebelumnya, meskipun tanpa ibadah agama Islam? Secara kebetulan, mafia bukanlah satu-satunya contoh organisasi kriminal non-Muslim dalam sejarah yang dipengaruhi oleh Islam. Misalnya, Thuggis, dari mana kita mendapatkan kata thug atau preman, adalah persaudaraan perampok dan pembunuh yang menyergap dan membunuh dengan kejam para pelancong di India, seringkali dengan berpura-pura bersahabat terlebih dahulu. Meskipun mereka terkait dengan kultus Hindu Kali hingga abad ke-19, banyak Thuggis yang ditangkap dan dihukum oleh Inggris ternyata adalah Muslim. Kesamaan-kesamaan yang brutal itu jelas. Selain membunuh lawan-lawannya, termasuk melalui pengkhianatan, Muhammad juga secara pribadi terlibat dalam perampokan, merampok kafilah-kafilah suku musuh. Dan jika kata-kata mafia dan thug memiliki asal-usul atau asosiasi dengan bahasa Arab Islam, kata-kata assassinate atau membunuh dan assassin atau pembunuh tentu saja berasal langsung dari sekte Islam abad pertengahan, Hashashin, yang mempopulerkan penggunaan pembunuhan politik dengan janji surga Islam yang jelas, yaitu surga hedonistik bagi pembunuh yang hampir pasti mati. Begitulah adanya. Sekarang Anda tahu bahwa ketika orang-orang mengklaim bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang bertindak seperti mafia, yang akan membunuhmu jika kamu mengatakan hal yang salah, membuat gambar yang salah, atau menulis buku yang salah tentang Islam. Mereka hanya sedikit menyentuh kesamaan antara mafia dan organisasi kriminal lainnya di satu sisi, dan Islam di sisi lain.